Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @guiernal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Harus gelap sama sekali. Dalam beberapa saat matamu akan menyesuaikan. Terlentanglah di lantai. Tepukan telapak tanganmu 3 kali ke bawah, ke lantai. Tunggu sejenak, lalu berjongkoklah dan bungkukkan badanmu. Lihat di antara selah kakimu. Sebuah cangkir berisikan teh lemon diletakkan di meja. Berikutnya tabung V60 Aceh Gayo dan sebuah gelas kaca bening. Disusul sebuah gelas besar berisi air putih. Sebuah kertas tipis diletakkan di atas gelas air putih itu, supaya airnya tidak terkena debu. Ada lagi, Mbak. Pria berseragam hitam berlogo kedai 5 Coffee itu tersenyum tidak terpaksa. Gadis itu menggeleng dan mengucapkan terima kasih. Oke, sampai di sini aku lagi-lagi kudu bilang bahwa semua toko dan tempat disamarkan. Yang bercerita kepadaku adalah gadis ini, dan aku mendapatkan beberapa tambahan sumber dari beberapa orang yang nanti mengetahui peristiwanya maupun yang mengetahui lokasinya. Snack mungkin. Ada friend fresh, mendoan, singkong keju, pisang bakar. Gadis itu menyangka senyatanya pria itu lebih ingin berlama-lama di mejanya daripada benar-benar menawarkan menu. Dia menunjuk buku menu yang masih ada di atas meja dengan telunjuk kanannya sambil terkikik kecil. Saya udah meminta menunya ditinggal di sini kok tadi. Jadi kalau mau pesan lagi saya panggil masnya nanti ya. Siap. Masih dalam senyuman. Serupa pria itu menggapit nampan aluminium itu di dadanya, lalu menampakkan dirinya hendak berbalik ke meja barista. Namun baru 2 langkah pria itu berbalik kepadanya. Ini sendirian? Gadis itu tertawa. Iya bud, serius ini ada apa sebenarnya? Pria itu menyungging senyum malu-malu, lalu tiba-tiba mencomot kursi sebelah sang gadis, mendudukinya, meletakkan nampannya di atas meja. Saya tadi taruhan sama teman saya barista lain itu. Sang gadis melihat pria yang dimaksud. Pria seusia dengan yang ada di depannya ini. Pria itu sedang mengelap coffee bar sambil cengar-cengir geli. Mengetahui bahwa sang gadis melihatnya, kawan barista itu membuang muka sambil tetap cengengesan, mengelap sisi meja yang lain. Saya harus bisa dapat nomor mbaknya. Gadis itu membuka rahangnya dan menggeleng-geleng. What? Pria itu menampakkan wajah bersungguh-sungguh. Usaha mbak, usaha. Aku bukan cewek macam itu. Mungkin masnya pikir apa yang mas lakukan itu lucu-lucuan, tapi nggak banget. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk selingkar cincin di sana. Aku udah tunangan. Dia menampakkan wajah serius. Pria itu menjadi nampak bersalah. Tapi tidak selang beberapa detik, sang gadis tersenyum kembali dan tertawa. Sorry. Aku kebawa terlalu serius juga. Gadis itu masih meneruskan tertawanya. Mas, kalau mau kenalan sama cewek itu hari ini ada Instagram Tinder. Cantik-cantik tuh banyak. Mau model apapun juga ada. Tapi kamu gak bisa ngelakuin barusan ke sembarang cewek. Respect lah, dan kamu bakal juga dihargai. Tapi sorry, hariku hari ini juga agak berat. Jadinya aku gak bisa guyonan juga. Biasanya aku juga nganggep perkara ini enteng. Tapi kebawa masalah tadi siang jadi uring-uringan. Gadis itu tertawa. Sorry, banyak omong ya. Pria itu menundukkan kepalanya. Maaf mbak, gak bermaksud. Gak menghargai juga. Bercandanya kami kelewatan. Enggak. Aku juga yang terlalu serius. Kenalan aja ya. Ella tersenyum, mengulurkan tangannya. Aku Ella. Dan pria itu membalas uluran tangan Ella dan menjabatnya, menyebutkan namanya. Dia bangkit dari kursi, memajukannya kembali ke bibir meja dan bersiap pergi. Ella memanggilnya. Mas, bentar.
Dia membuka tasnya dan mengambil kertas yang menutupi gelas air putih di depannya. Dia membuka handphonenya, menggeser layarnya beberapa kali, lalu menuliskan sebaris nomor di sana. Ella memberikan nomor itu kepada sang pria. Pria itu menerimanya dengan sumringah sambil melirik kepada teman baristanya yang nampak mengumpat ikut kegirangan. "Itu nomor toko papa saya. BM di Jalan GM. Toko bangunan itu, tahu kan? Kalau masnya butuh semen, kayu atau sekalian paku buat nyantet orang, bisa hubungi nomor itu." Suara Ella jelas cukup keras karena teman barista di coffee bar tertawa ngakak. Ella tertawa keras juga. "Nanti tak bilangin sama bapak kalau yang beli masnya biar dikasih potongan." Ella ngakak. Pria itu akhirnya ikut tertawa juga. Mukanya merah padam, tertawa dan malu sekaligus. "Minta nomor anaknya dikasih bapaknya," dia melanjutkan. "Ya, selama janur kuning belum melengkung ya mbak, siapa tahu jadi mertua." Ella terpingkal semakin keras, mengangguk-anggukkan kepalanya dengan keras sambil memegang perutnya. "Makasih calon istri," sambung sang pria. Lalu melihat nomor yang ada di kertas itu. "Salam kenal mertua." Dia mengangguk kepada Ella. Ella masih tertawa, begitu juga dengan teman barista. Ella mendengar kawan barista itu mengoblok-ngoblokkan kawannya itu. Ella menganggukkan kepalanya kepada mereka berdua, berusaha untuk berhenti tertawa. Dia mengambil cangkir yang berisi teh lemon, menyesapnya sedikit dan mengambil tisu. Tertawa itu membuatnya sampai berkeringat. Dia menggeser tabung V60, gelas kaca dan gelas air putih ke depannya. Minuman itu memang bukan untuknya. Dia tidak bisa minum kopi, jantungnya akan berdebar-debar. Ketika itu sebuah motor diparkir di depan kafe. Ella hafal bunyinya. Seorang pria muda membawa tas ransel dengan rambut acak-acakan masuk, duduk di kursi di depan V60 itu, lalu meminum air putihnya. Pria yang baru datang itu mencari-cari sesuatu di dalam tasnya. Ella tersenyum nakal. Dia mengangkat tangannya dan menatap sejenak kepada barista yang tadi menggodanya. Dia menekuk jari-jarinya, kecuali jari manis di mana cincinnya berada. Memuntir-muntir cincin itu sejenak, lalu meletakkan kembali tangannya di meja. Ella bisa mendengar pria itu dan kawannya mengumpat-ngumpat sambil tertawa. Lalu si pria barista itu mengatakan dengan keras, "Kena sliding saudara-saudara." Suaranya cukup keras sehingga membuat beberapa pengunjung kafe melihatnya. Beberapa orang yang melihat adegan Ella bersamanya ikut tertawa. Demikian juga 3 waiter yang duduk di meja tersendiri di ujung kafe. Tetapi pria yang baru saja datang menatap pria itu dengan bingung dan menghadap kepada Ella. "Kenapa?" tanya Tio, si pria yang barusan datang. Ella menggeleng. "Enggak apa-apa." Cincin yang dikenakan di jari manis itu jelas bukan cincin dari Tio. Mereka berdua masih sama-sama mahasiswa, tidak akan cukup kuat untuk membeli cincin serupa itu dari uang saku mereka. Cincin itu diberikan ibunya beberapa tahun lalu ketika ulang tahunnya ke-17, menandai bahwa dia sudah gadis dewasa dan setelah ini harus bisa menjaga dirinya. Apalagi perempuan, tanggung jawab menjaga diri menjadi kewajiban yang sering kali lebih berat daripada laki-laki. Tapi cincin itu bisa digunakannya untuk mengelabui orang-orang yang menggoda dan mengganggunya. Kalau bisa berguna untuk tujuan lain, mengapa tidak? "Tumben ngajak sini, mahal kan?" tanya Ella. Tio tersenyum. "Awal bulan, lagian 5 kopi itu masih harga Indonesia kok, masih harga mahasiswa. Biar kamu pernah ke tempat yang sering kuceritain, lagian ini kan malah lebih dekat ke rumah kamu. Keliling-keliling non. Kalau pulang jangan di rumah saja, dolannya malah ke tempat-tempat lain, kotanya sendiri gak dijelajahi." "Idih, ngapain main ke tempat-tempat ngopi gini? Lagian di M ada apa? Adanya cuma waduk sama air terjun. Kamu janji ngajak naik gunung juga sampai sekarang gak kejadian-kejadian." Ella memberondong. Tio hanya tertawa kecil saja. "Minggu depan aja kita ke aku janji." Kota M bukan kota besar. Kota itu merupakan kota persinggahan dari perjalanan ke timur dan ke barat. Namun bukan kota yang sangat ramai. "Mau makan di sini sekalian?" tanya Ella. "Teh lemonnya enak banget, manisnya pas." Tapi dia lalu menahan perkataannya sejenak, melihat wajah Tio sebentar. Apakah ada yang berubah dari wajahnya? Ternyata tidak. Ella lalu melanjutkan, "Tapi aku lihat gak ada makanan berat, ada snack itu doang. Kelihatannya dagangan utamanya emang kopi." Tio mengambil buku menu yang disediakan.
Ada nih spaghetti sama pasta-pastaan. Ella menggeleng. Enggak deh, perutku perut Indonesia. Cari pecel lele aja nanti sambil ke tempat yang kamu bilang kemarin. Jadi mau ke sana sekarang? Jadilah, lihat nih. Dia menunjukkan dirinya yang berkaos longgar berlapis sweater dengan leher yang luas hingga ke bahu dan jeans 3/4. Siap berpetualang. Bukan petualangan kali, aku bantu Pak No di sana. Dia baru beli rumah itu, masih diberes-bereskan. Aku bantu-bantu sedikit, lumayan nambah-nambah duit kalau buat pas kepepet. Bisa buat nonton CGV. Ella melihatnya, mengembuskan nafas. Udahlah, kalau buat acara-acara begitu-begitu biar aku aja. Kamu simpen duit kamu, kan sayang juga. Dapatnya berapa, keluarnya berapa. Dihemat. Tio menatap sekeliling kafe. Kafe itu sebenarnya tidak terlalu besar. Ruangannya hanya sekitar 10 kali 10 meter. Ditata dengan apik, tidak kalah dengan kafe-kafe lain di kota-kota besar. Pemilik kafe itu seorang kawannya. Tio selalu menceritakan kawan pemilik kafe ini dengan cara khusus. Dia masih muda, tapi sudah berani berwirausaha. Ella tahu sebenarnya Tio tidak cukup percaya diri, selalu membandingkan dirinya dengan kawannya itu. Ella selalu mengatakan, orang tuanya kan mampu, modalnya ada, ya nggak usah membanding-bandingkan lah. Tapi Tio adalah Tio. Ella menyukainya karena dia pria yang berdaya juang, apa saja dilakukan untuk hidup. Jenis-jenis pria yang tidak banyak bicara, tapi banyak kerja. Hingga membuat dia berkesan misterius. Itu yang membuat dia banyak disukai oleh teman-teman di kampusnya. Bahkan hingga hari ini, Ella merasa banyak sisi dari kekasihnya itu yang belum benar-benar dia pahami. Ella dan Tio sendiri tidak berasal dari kampus yang sama. Tio berkuliah di M, sedangkan Ella kuliah di Y. Mereka hanya bisa bertemu kalau Jumat sore sampai Minggu. Perjumpaan mereka terjadi ketika ada book fair di Y. Tio datang ke book fair itu sedang Ella menjaga salah satu stand buku dari penerbit yang cukup terkenal. Ella bisa membaca bahwa pria yang datang ke standnya itu cerdas. Pertanyaan-pertanyaan bernas diungkapkannya dalam pembicaraannya, menjadikannya betah berbicara lama. Hingga mereka sama-sama tahu bahwa mereka berasal dari M. Lama-kelamaan mereka akhirnya dekat dan jadianlah. Peristiwa di kafe itu adalah 5 bulan jadian mereka. Dia baru beli mesin roasting baru, ujar Tio. Ella selalu kesal kalau Tio sudah mulai berbicara tentang temannya itu. Karena jatuhnya dia lalu akan merasa dirinya tidak mampu. Temannya hebat dan dia tidak ada apa-apanya. Habisin kopinya, cari makan aja yuk. Warung-warung depan kampus, kamu itu makanannya enak-enak. Ella sebenarnya mengatakan itu lebih sebagai usahanya menjaga perasaan Tio. Ngapain buru-buru? Tempat gini enak buat santai. Sang pria menatap sang perempuan. Dia lalu angkat suara kembali. Gak usah terlalu menjaga perasaanku juga, aku ngerti kok. Ella mendesakkan nafasnya. Aku gak suka kalau kamu mulai ngomongkan Bram. Pasti nanti gitu-gitu melulu, lalu jadi uring-uringan sendiri. Tio tertawa. Ya iyalah, santai aja kali. Biasa tiap orang kan punya ciutnya sendiri-sendiri. Aku sadar kok, aku sering ciut kalau urusan gini-gini ini. Maaf. Dia menatap kekasihnya itu. Udah dibawa santai, kita ketemu bukan buat ngomongkan Bram juga kok. Ini tentang kita. Ella memegang tangan Tio. Dan segera suara pria berdem dari meja barista. 2 orang barista di sana memandang mereka dengan muka ngambek. Ella melirik sebentar lalu tertawa. Dia semakin mengeratkan pegangan tangannya kepada Tio. Si barista yang tadi datang kepadanya langsung bernyanyi dengan keras. Lalu temannya, barista yang lain, ikut menyaut dengan menyanyikan refnya bersama-sama. Tio melihat dengan bingung dan tersenyum. Kenapa sih? Ella tertawa melepaskan tangan kekasihnya itu. Gak apa-apa, songong tuh mas-masnya. Tadi dia ngajak kenalan. Dia masih terus tertawa. Tio ikut tertawa, lalu berteriak kepada sang barista yang masih bernyanyi. Sorry mas, udah diinden, coba cek toko sebelah. Kedua barista itu bernyanyi semakin keras. Tamu yang hadir ikut tertawa keras. Beberapa bahkan ikut bernyanyi bersama kedua barista itu. Gila, beneran lewat sini. Ella memegang pinggang Tio kencang. Jembatan itu tidak memiliki pembatas di kiri dan kanannya. Baru saja mereka menelusur sepanjang sungai yang tergolong sepi. Hanya ada beberapa rumah di pinggir sungai itu. Dan sekarang mereka harus menyeberang jembatan kecil yang tidak beramping-amping.
Santai saja, gini mau naik gue. Lewat jembatan gini aja udah keder. Motor itu melaju dengan kecepatan stabil di jembatan. Tio tiba-tiba mengerem motornya mendadak dan mematikan mesin. Persis di tengah jembatan. Ella memegang pinggangnya. Kekasihnya itu semakin dekat. Kenapa yuk? Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Tio diam sejenak, lalu menoleh ke kanan, berbicara cukup keras dari balik helmnya. Pegangan yang kenceng ya, katanya sayang. Lalu tertawa cekikikan. Sial, kupikir ada apa-apa. Nggak lucu deh. Serem tahu. Ini di tengah jembatan, dodol. Dia melepas sebelah pegangannya lalu memukul helm Tio dengan tangan kanannya. Payah. Tio tertawa lalu menghidupkan motornya kembali. Mereka menyeberangi jembatan itu. Aman. Lalu menelusur kembali jalan sisi sungai yang lain. Jalanan ini lebih sepi. Pohon-pohon besar dan bambu berkelompok-kelompok di beberapa rimbunan. Jika sisi di seberang jembatan masih ada rumah-rumah, di sisi ini murni tanah dengan pohon-pohon besar. Mereka keluar dari jalan sepi sawah itu, melewati sebuah persawahan tebu. Dan di samping persawahan itu nampak lampu-lampu, sebuah desa. Tio berhenti di rumah pertama, rumah yang berjarak cukup jauh dari rumah-rumah lain dari desa itu. Dia menghentikan motornya. Di sekeliling rumah itu pohon-pohon besar, tanaman-tanaman rambat yang memenuhi kebun. Hanya sebuah lampu putih kecil di depan rumah itu yang menunjukkan keberadaan rumah tersebut. Jika lampu itu dimatikan, bahkan dari rumah terdekat rumah ini hanya akan nampak seperti bayangan hitam yang menggunung. Tio, aku nggak lagi pengen wisata horor loh ini. Ella memegang keras lengan kekasihnya itu dan berjalan mendekat kepadanya sekali. Tio menampakkan wajah jahil, tapi melihat Ella benar-benar ketakutan, dia kemudian memeluk bahu gadis itu. Iya, kita kesini bukan buat main horor-hororan. Sini sebentar. Tio mengajak kekasihnya itu berjalan beberapa meter sampai ke jalan desa aspal. Tahu jalan ini? Ella melepaskan pegangan tangannya, lalu melihat ke kiri dan kanan. Sebuah spanduk di sebuah warung bertuliskan, Warung Lejar. Berjarak 100 meter dari tempatnya berdiri. Beberapa orang berkerumun di depan warung itu. Beberapa rumah juga ramai. Ella melihat kepada Tio. Lah, ini desa kamu kan? Ella mengenali spanduk itu adalah spanduk warung Bu Ani, tempat ibu Tio bantu-bantu masak dan cuci piring. Bu Ani punya anak kecil perempuan imut berusia 5 tahun yang selalu ikut Tio kemana-mana ketika Tio sedang di rumah, namanya Bening. Namun setiap kali Tio membawa Ella ke rumahnya, Bening selalu nempel dengan Ella. Tio dibuat sewot karenanya. Tio memutar bola matanya. Iya, siapa yang mau ajak kamu Jinyali? Aku itu ngajak kamu ke rumah yang aku perbaikin sama Pak No. Ngapain tadi lewat situ? Kan bisa lewat jalan biasanya. Tio cekikikan. Ella memukul dada pria itu. Kamu ngerjain aku ya? Sialan. Tio tertawa semakin keras. Ella melihat jalan yang baru dilewati motor mereka tadi. Tapi aku kok gak pernah lewat jalan tadi ya? Tio masih tertawa. Itu jalan pintas, lebih dekat sebenarnya kalau dari kota. Tapi kalau malam emang sepi. Tapi ini loh, masih jam berapa? Masih jam 8, ngapain ketakutan gitu? Sengaja nih orang ya? Ella masih cemberut. Sini. Tio menggandeng tangan Ella dan mengajaknya duduk di depan rumah itu. Lihat. Tio menunjuk ke atas, langit bertaburan bintang, seolah semuanya ditumpahkan di angkasa. Ella tahu beberapa gugus bintang dan Tio tahu selain musik klasik, astrofisika adalah sesuatu yang disukai Ella. Apa? Lihat, bintang? Ella tercengang. Gak mungkin jam segini Sirius udah nampak. Ella menatap Tio. Kamu tahu yang biasa disebut orang rasi anjing? Tio menggeleng. Itu dia, coba perhatiin ya, ada 9 bintang yang paling terang di situ. Itu kalau disambungkan bentuknya akan seperti anjing. Lihat. Tio berusaha mengikuti arah telunjuk Ella. Wow. Jadi 9 titik itu bagian dari sebuah gugus yang biasa disebut orang rasi anjing, tapi para astronom menamainya Canis Majoris. Dan Sirius yang menyambungin antara tubuh anjing dengan kepalanya itu adalah salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Ella bisa berpanjang-panjang menjelaskan hal seperti itu. Biasanya kita bisa lihat dia kalau menjelang tengah malam. Ya, di bulan-bulan ini. Dia memandang kepada Tio dan memeluk badannya dari samping. Oh, makasih ya. Tio tersenyum.
Kamu tahu kenapa aku suka tempat ini? Ella memandangnya. Aku ngerasa tempat ini kayak anomali. Rumah ini, bayangin, beberapa ratus meter dari rumah ini sudah perkampungan warga. Kalau kita naik motor, kita lebih dari setengah jam kita sudah sampai di kedai kopinya Bram di pusat kota. Dalam jarak sedemikian dekat, tempat ini seperti ruang yang sama sekali lain. Di sana tadi kita merasa kita seperti didesak-desak oleh keramaian. Kita adalah orang yang kecil di tengah kerumunan. Cahaya-cahaya yang kita jumpai adalah cahaya-cahaya yang dibuat manusia. Kita seolah-olah terhubung dengan semuanya. Namun diam-diam kita merasa kita terpisah dari yang ada di sekitar kita. Semua sibuk dengan cerita masing-masing. Tio masih terus berbicara dan Ella menyimak dengan teduh. Tapi di sini kita adalah kemerdekaan sejati. Kita menjadi satu dengan alam dalam bentuknya yang paling asali. Tidak ada suara buatan di sini. Kita bisa mendengarkan setiap suara jangkrik, bahkan angin di dedaunan. Ella memeluk kekasihnya itu lebih lekat. Tio melanjutkan. Hanya dalam hening kita berjumpa kesejatian. Wajah tanpa kepura-puraan. Ella melepaskan pelukannya dan mengusap-ngusapkan kedua telapak tangannya. Tio menyadari hal itu. Dingin. Ella mengangguk. Dia lalu berdiri di depan Tio, mengangkat suara. Tapi aku ngerasa kota itu juga punya ritmenya sendiri ya. Dan aku rasa nggak ada ritme yang salah. Sebut saja Beethoven. Dia punya simfoni 9 yang bergelora. Tapi dia juga punya Manlek Sonata yang menyentuh dan terenyuh. Segalanya ada tempatnya. Ella tersenyum, tapi lalu menampakkan wajah tengil. Tapi apa salahnya juga dengan keramaian? Ngapain sih orang-orang kayak kamu itu kayak anti pada keramaian? Kita kan makhluk sosial juga kali. Dia mengangguk. Kamu tahu lah, ketika kita kecil kita mendapatkan cerita-cerita yang berakhir dengan sukacita. Karena kita belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menemukan sukacita kita. Kita berjuang untuk meraih sukacita dan kecewa ketika yang terjadi justru sebaliknya. Kita membenci kesedihan. Siapa yang tidak begitu? Kita senang ketika menang dan sedih ketika kalah. Kita melompat ketika jatuh cinta dan tersuruh ketika terluka. Gak ada yang salah dengan itu. Kita diajarkan begitu, tapi kita berhenti mendengarkan sepi. Dia menatap ke arah langit, lalu kepada gadis yang ada di depannya. Namun ketika dewasa kita belajar menerima bahwa kebahagiaan sejati adalah memeluk kehidupan seutuhnya, memeluk sukacita, namun juga memeluk kesedihan, kemenangan juga kekalahan, cinta dan luka, berdamai dengan keduanya. Keduanya tetap berarti, tapi mana yang lebih sering kita jumpai sekarang? Ella berdiri dengan teguh di depan kekasihnya. Kamu tahu ya, kenapa aku milih kamu dan bukan milih Bram? Tio dia mendengarkan, tapi Ella tidak segera menyambung perkataannya. Dia pun bertanya, kenapa? Dan Ella duduk di sebelahnya kembali perlahan-lahan. Rahasia. Sialan. Mereka berdua tertawa sekencang-kencangnya. Tio kembali berbicara. By the way, yakin gak mau wisata horor? Kamu sialan ya, suasananya udah hikmat dirusak sama uji nyali. Rumah ini katanya angker loh. Stop, aku gak mau ngarah ke situ, cukup. Ella mengangkat kedua tangannya. Ayolah. Tio menarik tangan kekasihnya itu dan membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. Gelap dan bau apek menyerbu hidup mereka. Dia menghidupkan saklar lampu dan sebuah lampu neon di tengah berkedip-kedip sebentar sebelum menyala terang. Ruang tamu rumah itu cukup luas, ada beberapa alat pertukangan di situ. Agaknya bekas digunakan oleh Pak No dan Tio siang tadi. Serbuk-serbuk kayu juga masih bertebaran di sana-sini. Ella berusaha melepas tangannya, tapi tenaganya jelas kalah kuat dibandingkan Tio. Tio menggenggamnya dengan sangat erat, membimbingnya ke tengah ruangan. Tio, lepasin, sakit tahu. Tio melepaskan pegangannya, lalu menatap kepada Ella. Sorry, aku gak sengaja, aku gak maksud kasar. Dia melihat wajah Ella yang tiba-tiba nampak kesal. Dia memegang tangan gadis itu dengan lembut dan tersenyum dengan sangat lembut. Maaf banget, maaf. Ya, dimaafin dong. Ella jelas masih belum bisa tersenyum. Lah, maaf. Ayo berpetualang ke tempat yang belum diketahui. Dia kemudian mengajak gadis itu duduk di lantai. Ini teoriku. Kita itu seringkali takut dengan hal-hal yang gak kita ketahui. Zaman dulu orang gak tahu matahari itu apa.
Makanya mereka menganggap matahari itu sebagai dewara yang disembah. Demikian juga dengan kita, sebut dengan angker itu. Kita tahu dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Padahal bisa jadi sebenarnya tidak menakutkan. Zaman dulu orang menganggap pesawat itu burung besi yang terbang. Mereka takjub dengan itu. Tapi hari ini pesawat bukan lagi sesuatu yang ajaib, kecuali buat orang-orang teknik tentu. Hanya karena kita tidak tahu, kita kemudian menjadi takut. Wajah cemberut Ella hilang karena penjelasan Tio masuk akal. Tahu cara mengalahkan ketakutan? Hadapi ketakutanmu. Buktikan bahwa sesuatu yang kamu anggap menakutin itu sebenarnya biasa saja. Ella merasa penjelasan Tio ada benarnya, tetapi juga ada sisi dirinya yang tidak terima dengan penjelasan itu. Kamu gak serius kan? Namun Tio masih melanjutkan. Katanya di setiap sudut rumah, bukan setiap sudut ruangan, selalu ada yang jaga. Ayo buktiin, kalau memang mereka ada, kita bakalan tahu. Ada cara yang biasa digunain orang. Begini caranya. Tio meluruskan kakinya. Harus gelap sama sekali. Dalam beberapa saat matamu akan menyesuaikan, terlentanglah di lantai. Tepukan telapak tanganmu 3 kali ke bawah, ke lantai. Tunggu sejenak, lalu berjongkoklah dan bungkukan badanmu. Lihat di antara sela kakimu. Kalau mereka memang ada, kamu akan bisa melihat mereka. Ella terkejut, bukan oleh apa yang dikatakan Tio, tetapi di belakangnya. Apa itu? Tadi ada di situ. Tio ikut menoleh ke belakang, di bawah alat pasarahan. Di antara serbuk kayu yang tersebar di sekitarnya tergambar bercak-bercak jejak. Jejak-jejak itu menyerupai jejak kaki kecil, berjalan dari luar ke sudut ruangan di dekat pintu ruang tengah. Tio menoleh kepada Ella. Kita keluar dari sini. Ella masih sempat melihat ke ujung ruangan itu. Nampak bekas ada yang menempati sudut itu. Bekas-bekas serbuk kayu seperti disingkirkan dengan paksa. Seperti bekas ada orang yang mendudukinya dan ngesot di sudut itu. Bulu kuduknya merinding. Ayo keluarlah, teriak Tio kepada Ella. Kembali pria itu meraup lengan gadis itu dengan keras. Tio mematikan lampu di ruang tamu itu dan menarik Ella keluar. Pintu itu ditutup dengan keras dan segera mereka berjalan cepat menuju motor Tio. Ella merasa rasa kesal yang berlipat ganda kepada kekasihnya itu. Pria yang selama ini selalu penuh misteri itu benar-benar telah membuatnya ketakutan luar biasa. Ditambah bagaimana perlakuannya kepadanya ketika dia sedang panik dan memaksakan sesuatu. Ella melepaskan genggaman tangan Tio dengan mendidih. Sudah aku bilang, aku gak mau main-main horor. Aku itu gak tahu ya kalau kamu itu bisa maksa kayak gitu. Sorry. Tio mengusap lengan Ella. Dia sempat melirik ke rumah itu sebelum berbalik kembali kepada kekasihnya tersebut. Jangan di sini, kita cari tempat lain. Aku jelaskan. Ella sudah tidak lagi bisa tenang. Dia berjalan ke jalan kampung meninggalkan Tio di belakang dengan motornya. Tio menghidupkan motornya, mengenakan helm dan mengendarainya dengan cepat ke sebelah sang gadis. Tio berhenti persis di sebelahnya mengulurkan helm kepada gadis itu. Please, ini penting aku jelaskan. Dengan terpaksa Ella mengambil helm itu dan naik di boncengan Tio. Tio memboncengnya ke rumah. Namun ketika sampai di rumahnya, ternyata rumah itu terkunci. Ibunya masih membantu di warung Bu Ani dan dia tidak membawa kunci cadangan. Kita ke Bu Ani ya lah, ambil kunci dulu. Ella masih menampakkan wajah yang dongkol karena dia memang masih belum bisa memaafkan sikap Tio kepadanya. Tio jelas-jelas tahu bahwa Ella bukan seorang pemberani. Tetapi pria itu masih memaksakan apa yang dia inginkan. Bermain dengan hantu memang kelihatannya seru untuk banyak orang. Mungkin beberapa orang menganggap hal seperti itu permainan yang menyenangkan. Tapi nyatakan, kita bermain dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, kita tidak bisa mengukur resikonya. Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Aku gak suka cara kamu memperlakukan aku tadi. Tio menatapnya. Mata pria itu yang tadinya tampak khawatir dan tegang, nampak diusahakannya untuk menenang. Dia menatap gadis itu lekat-lekat. Hingga Ella mengenal kembali tatapan mata itu adalah tatapan mata kekasihnya yang dia kenal. Tatapan mata yang dalam dan teduh, tetapi tetap menyimpan teka-teki untuk diurai. Tapi mata itu jelas lebih menenteramkan daripada mata yang penuh ketakutan beberapa menit yang lalu. Yo, aku sudah bilang sama kamu kan tadi. Aku sudah senang tadi kamu menunjukkan rumah yang kamu kerjain sama Pak No itu bukan rumah yang serem, tapi rumah yang indah. Aku bisa kerasa nyaman di tempat yang biasanya aku tidak akan bisa tenang. Tapi kamu mengubah kembali suasananya. Kamu bahkan menarik aku dengan paksa. Ella memegang pergelangan tangannya yang masih sakit.
Aku itu nggak ngerti ya sikap kamu. Kadang kamu itu bisa sangat gentle, tapi kadang sisi dirimu yang penuh teka-teki itu menakutkan dan memuakkan. Namun Ella tiba-tiba merinding kembali melihat bekas telapak kaki anak kecil dan bekas serupa ngesot di sudut ruang tamu itu. Dengan wajah yang tidak berubah, dia menumpahkan rasa kesal dan ketakutan yang tiba-tiba membayang. Kamu lihat kan tadi, jejak anak kecil di lantai? Tio mengangguk. Kamu lihat sudut ruangan tadi, seperti bekas ada orang yang duduk di situ. Tio mengangguk dan kali itu dia menundukkan kepalanya. Apa yang kamu inginkan, Yok? Kamu pingin aku melihat yang tidak-tidak di tempat itu tadi? Dia membuang nafasnya. Sore ini sempurna, Yok. Apa yang kamu lakukan di kafe tadi sampai kamu sendiri merusaknya? Tio masih menunduk. Entahlah apakah Ella mengharapkan permintaan maaf lagi dari Tio, tapi rasanya untuk sekarang dia masih belum bisa merelakan pemaafannya. Tio mengangkat wajahnya sedikit. Sejenak melihat Ella lalu kembali menunduk. Maaf, aku terlalu jauh. Aku sudah hafal, setelah kamu melakukan sesuatu, kamu akan dengan gampang mengucapkan minta maaf. Yang seperti itu memang gampang. Aku tahunya, kamu itu orang yang mikir mendalam. Apa yang kamu lakuin ternyata payah. Orang yang bersembunyi di belakang kata maaf. Ella mendekat kepada Tio. Antar aku pulang. Ella. Tio mengangkat suaranya dan berhenti cukup lama sebelum dia akhirnya bisa memandang wajah kekasihnya itu lagi. Oke, kalau maafku sudah gak berarti apa-apa. Tapi ada cerita tentang rumah itu. Aku gak percaya selama ini ada yang menunggu rumah itu. Seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya berbulan-bulan ketika dia sedang hamil. Dan ternyata dia baru tahu bahwa suaminya juga menghamili perempuan lain. Perempuan di rumah itu memutuskan untuk menggantung dirinya di kuda-kuda rumah di dekat jejak anak kecil tadi. Ella tiba-tiba terbungkam. Rasa marahnya berganti dengan ketakutan. Sekaligus semuanya menjadi lebih masuk akal, termasuk mengapa Tio menariknya dengan keras dari ruang tamu itu tadi. Kuntilanak. Tio mengangguk. Dia tetap memandang wajah Ella. Ketika ditemukan orang, janin yang ada di dalam perutnya jatuh ke lantai, pecah seperti daging yang diselimuti gumpalan darah beku. Mungkin karena reaksi tubuhnya ketika dia lehernya tercekik, tapi janin itu katanya sudah hampir 6 bulan. Orang-orang yang menemukannya bisa melihat mata bayi itu yang terlempar ke penjuru ruangan, otak yang berserakan karena tulang tengkorak yang belum mengeras, tangan dan kaki yang tertekuk dan terpuntir-puntir ke arah sebaliknya, tulang-tulang mudanya yang ambiar di dalam tubuhnya yang masih lunak. Stop. Ella menahan mulutnya dengan tangan. Tapi gejolak di dalam perutnya tidak tertahankan. Rasa mual dan ketakutan menyerbu naik dari lambung hingga ke rongga mulutnya. Dia memuntahkan isi perutnya. Cairan bening berlumur potongan-potongan kentang goreng yang tidak terkunyah sempurna, lembek bercampur, keluar dari mulutnya. Bekas makanan yang dimakannya tadi di kafe. Semuanya terlempar ke tanah dalam balutan bau asam dari lambungnya. Bau dan muntahannya membuat perutnya kembali bergolak. Tio mendekati gadis itu, memegang pundaknya, mengelus perlahan. Ella masih memuntahkan beberapa isi perutnya beberapa kali. Tio memijat sedikit bau kekasihnya itu. Maaf. Ella berusaha menahan dirinya. Beberapa titik air keluar dari matanya. Mungkin permintaan maafku tadi akan berarti, tapi itu kenyataannya. Aku sadar aku mengajakmu terlalu jauh. Ketika Ella mulai bisa mengontrol perutnya, dia mengambil selembar tisu basah di dalam tasnya. Ella mengelap bekas muntahan di bibirnya. Dia mengambil tisu yang lain untuk mengusap matanya. Dia membuang tisu bekas itu di sudut halaman. Lalu dengan sepatunya menutup bekas muntahannya dengan tanah di sekitarnya. Maaf, aku nyampah. Dia lalu memandang kekasihnya. Jangan lakuin itu lagi ya. Kalau aku memang gak mau, jangan dipaksa. Pria di depannya menatap gadis itu dengan tatapan yang mendalam. Pria itu tersenyum sedikit. Dimaafkan ya. Jangan pernah gitu lagi ya. Iya, aku janji. Tio mengulurkan kedua tangannya kepada Ella. Gadis itu mendekat dan merangkul pinggang pria itu. Sang pria merangkupkan tangannya ke tubuh gadis itu. Aku janji, aku sayang kamu. Mereka berdua kemudian berjalan ke rumah Bu Ani. Ella memang tetap minta diantarkan pulang, tapi Tio mengatakan bahwa ada sesuatu di rumah yang hendak dia tunjukkan kepada gadis itu. Sebenarnya perasaan Ella masih bercampur aduk. Dia masih belum mampu mencerna semua peristiwa yang baru saja terjadi. Ada yang pernah melihat kuntilanak atau bayinya di rumah itu? Mereka berdua masih berjalan beriringan, sang pria menjawab.
Itu cerita yang sering diceritakan orang-orang di sini. Ada yang bilang pernah dengar perempuan tertawa, ada yang melihat perempuan pakai baju putih di jendela, ada yang bilang dengar suara tangisan bayi. Karena itu rumah itu harganya murah. Tapi kamu tadi beneran lihat kan? Jejak tadi, bukan cuma aku kan yang lihat. Ya aku lihat, makanya aku pengen segera keluar dari sana. Maaf ya. Perasaan Ella masih ruwet, tapi dia mencoba tersenyum. Nggak apa-apa. Tapi dia kemudian melanjutkan. Kamu tadi ngajak aku ngelakuin nungging lihat di antara kaki. Tadi maksudnya membuktikan itu. Tio mengangguk. Aku kelewatan. Ya, kamu kelewatan. Bu Ani menemui di depan. Tio diminta untuk ke dapur belakang karena ibunya ada di dapur. Ella ditinggalkan di depan bersama orang-orang yang berkumpul di warung itu, mengocehkan masalah desa sampai masalah politik sekenanya. Melihat Ella, orang-orang itu mengangguk. Mereka jelas mengenal Ella karena Tio beberapa kali membawa Ella ke rumahnya. Mereka sering mengatakan, "Beruntung kamu yuk, masa depan cerah," dalam kelakar mereka. Tapi Ella selalu merasa bahwa dialah yang beruntung mendapatkan Tio. Pria itu jenis yang sulit didapatkan. Ada banyak sisinya yang menimbulkan tanda tanya, tetapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya serupa kata-kata yang hanya ditemukan dalam buku-buku sastra. Dia hampir mengetahui tentang segala hal, jika tidak karena tarikan keras di tangannya ketika membawanya keluar dan masuk rumah itu tadi. Tio biasanya adalah seorang pria yang lembut. Bening, seorang gadis kecil keluar dari rumah itu, gadis yang hanya setinggi pahanya. Ella duduk menyamakan tingginya dengan gadis itu. Namun Bening malam itu bukanlah Bening yang biasanya dia lihat. Dia melihat mata gadis itu membengkak. Kenapa sayang? Gadis itu tidak menjawab. Tapi seperti biasa dia langsung mengelendot kepada Ella. Ella bertanya kepada ibunya yang melayani pelanggan warung. Kenapa tante? Gak tahu Mbak Ella. Dari tadi sore sepulang dari rumah pojok itu, biasanya ke situ lihat Mas Tio kerja. Tapi kok tadi pulang-pulang nangis di antar Mas Tio. Ketakutan. Tak tanya kenapa gak jawab malah nangis terus. Tak tanyakan ke Mas Tio. Katanya dia tadi berhenti di halaman lama banget, terus lihat ke arah rumah. Tapi terus tiba-tiba nangis. Sama Mas Tio diantar ke sini, gak mau ngomong apa-apa. Mungkin benar, anak-anak seringkali sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ella bisa membayangkan Bening yang berdiri di depan rumah, mematung, lalu tiba-tiba menangis. Apakah ada sesuatu yang dilihatnya, tetapi tidak dilihat oleh orang dewasa sepertinya? Tante, rumah itu benar ya katanya angker? Bu Ani kelihatan tidak mau menjawab. Para pria yang berkerumun di depan warung itu yang kemudian menjawabnya. Mereka mengatakan hal yang persis dikatakan Tio tadi, tentang perempuan yang bunuh diri dan beberapa orang yang melihat sosok perempuan dan anak kecil di rumah itu. Sering ganggu Pak? Seorang pria yang duduk berdiri mendekati Bening. Kamu tadi lihat apa Nduk? Bening tidak menjawab. Pria itu menatap Ella dan menambahkan, anak-anak itu kalau sudah surup tidak ada yang berani mendekat ke situ. Katanya aneh-aneh, gampang terjadi kalau surup. Apalagi di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan kosong begitu. Bening tiba-tiba membisikkan diri dalam pelukan Ella. Jahat. Ella menatap mata gadis itu. Ibunya juga mendekat, menunduk di depan anak itu. Ibunya memegang anaknya. Ella melepaskan tangannya memberikan Bening kepada ibunya. Ibunya mengorek. Siapa yang jahat? Tapi Bening tidak menjawab. Dia bergantian menatap ibunya dan Ella. Bu Ani membisikkan kepada Ella. Ini pertama kalinya dia bilang jahat, Mbak. Bening mengangkat tangannya ke sebuah arah. Rumah kosong yang tertutup oleh rimbunan kebun dan beberapa rumah lain yang tampak dari warung Bu Ani. Namun baik Ella maupun Bu Ani tahu bahwa gadis kecilnya itu menunjuk ke arah rumah itu. Besok jangan main-main ke sana. Kalau mau ketemu Mas Tio di rumahnya saja. Rumah itu nggak aman, Bening. Ibunya berteriak sedikit panik. Ya, suara ibunya memaksa. Gadis itu mengangguk-angguk ketakutan entah kepada apa yang diingatnya tentang rumah itu atau kepada ibunya yang mendesaknya. Ella kemudian mengingat kembali apa yang tadi dilakukan Tio kepadanya. Menyeret tangannya keluar. Kita kadang melakukan sesuatu yang terkesan keras untuk menjauhkan apa yang paling kita cintai dari bahaya. Kita tidak ingin apa yang kita cintai terluka, dan kekerasan kadang menjadi cara kita membela dan membawanya jauh dari hal yang mungkin melukainya. Namun tiba-tiba bulu kuduk Ella merinding, karena seperti ada keping-kepingan tentang rumah itu yang saling bersambung. Dia merasa rumah itu pun tidak aman untuk Tio.
Berada terus-menerus di tengah aura makhluk-makhluk demikian bisa membawanya pada sesuatu yang buruk. Namun di sisi lain dia bersyukur karena malam itu di rumah tadi dia tidak sampai melakukan apa yang dikatakan oleh Tio untuk melihat di antara kakinya. Dia tidak membayangkan apa yang akan dilihatnya jika hal tersebut benar-benar dilakukannya. Tepat ketika itu, Tio keluar dengan membawa kunci rumah di tangan kanannya. Ella tidak bisa menunda untuk mengatakan itu kepada Tio, tetapi yang terjadi justru Bening menangis dengan keras. Semua yang ada di sana terkejut. Tio kelihatan kaget tapi juga ketakutan. Bening menunjuk-nunjuk kepada Tio, sambil menangis dia meneriakkan, "Takut, takut!" Tio melihat di belakang tubuhnya, tidak ada apapun di situ. Ibunya berusaha menenangkannya, menggendongnya, tapi gadis kecil itu masih menjerit-jerit sambil meneriakkan takut. Ibunya berusaha menekankan, "Itu Mas Tio." Tapi gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan terus meneriakkan takut. Bu Ani bertanya kepada Tio, "Tio tadi dari rumah sana ya sama Ella?" Ella bergidik karena akumulasi dari segala hal yang dialaminya malam itu. Beberapa orang di warung itu bahkan berbicara satu dengan yang lain bahwa Tio ketempelan. Semua orang panik. Tio dan Ella nampak tidak tahu harus bagaimana. Tio mengulurkan tangannya kepada Bening. "Ini Mas Tio, Bening. Ada apa?" Tetapi jeritan gadis kecil itu meneriakkan berulang-ulang kata takut semakin keras sehingga tangan Tio semakin dekat. "Mas Tio, pergi saja dulu, biar dia tenang," ujar Bu Ani yang jelas-jelas menampilkan kekhawatiran mutlak di wajahnya. Melihat gadis kecil semata wayangnya itu terus menangis dan berteriak, "Kamu tak antar pulang dulu ya? Coba aku lihat ada apa ini sebenarnya," ujar Tio kepada Ella. Ella mengangguk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.